waktu saya sediakan, saya nggak pernah mematikan HP saya untuk keluarga. Halo, selamat datang di Cak Lebis, cangkruk asik bareng Lebis. Apa kabar Lebis hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Covid-nya udah mulai menurun nih, jadi semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Dan kita tetap harus jaga protokol kesehatannya nih. Sebelum syuting ini tentunya saya dan bintang tamu saya nanti itu juga sudah menjaga protokol kesehatan dengan baik tentunya. Karena kita di sini tuh udah banyak yang nikah, jadi kayaknya lebih relate ke long distance marriage ya kan. Sorry ya pronounce-nya, soalnya udah jarang latihan-latihan buat TOEFL, jadinya agak-agak gitu lah. Pokoknya alias LDM. Nah, bintang tamu aku kali ini itu relate banget sama kehidupan LDM nih. Kayaknya beliau udah cukup lama banget itu menjalankan LDM alias LDR ini. Tapi sebelum manggil kayaknya lebih bagus kalau pantun dulu gak sih? Makan kentang sambil kayang. Cakep. Selamat datang Pak Rozer Indrawan. Tepuk tangan dulu. Duh, terima kasih ya Pak sudah datang di podcast Cak Lebis kali ini nih. Sebelumnya mungkin teman-teman pengen kenalan dulu nih Pak. Bisa memperkenalkan diri dulu Pak. Nama saya Rozer Indrawan. Saat ini saya ditugaskan di kantor kita tercinta ini di BLBC Surabaya. Diberikan amanah sebagai kepala seksi program dan evaluasi salah satu seksi yang ada di satu jabatan selevel eselon 4 yang ada di BLBC Surabaya. Pak, sebelumnya nih Pak, saya mau nanya dulu kan program dan evaluasi Pak, itu kayak apa Pak? Kayak di humas gitu Pak, ada program, ada evaluasinya apa gimana Pak? Mungkin buat teman-teman yang belum tahu. Jadi sebelum kita bahas tentang program dan evaluasi, jadi kita tahu dulu nih tentang apa itu BLBC. Jadi induknya, satkernya itu adalah BLBC-nya Mbak Genter. Jadi, nah BLBC sendiri itu adalah suatu unit organisasi satker, satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebelumnya PMK 176 itu menggantikan KMK. Beda ya. P itu peraturan, K itu keputusan. Jadi peraturan itu mengatur, kalau keputusan itu memutuskan. Sebelumnya itu awalnya itu organisasi kita yang kita cintai ini, kantor ini, cikal bakalnya itu tahun 2001 adanya KMK 449 Mbak Genter. 449. 2001 saya masuk 2002 ya. Jadi pas awal KMK-nya itu terbit, saya masuk. Waktu itu saya bertiga dalam satu rekrutmen untuk tenaga anak ahli kimia. Basicnya dari teknik maupun dari MIPA kimia. Waktu itu kami bertiga tahun 2002. Nah tahun 2002 itu adalah cikal bakal keputusan Menteri Keuangan tentang pembentukan Balai Pengujian dan Identifikasi Barang. BPIB. Ya, BPIB itu sekarang dengan adanya nomor 84 tadi, Peraturan Menteri Keuangan terbaru tentang organisasi dan tata kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai. Adanya PMK terbaru itu memberikan tusi riset di situ ya. Diberikan tusi riset untuk BLBC. Nah, kembali lagi ke batang tubuh organisasi. BLBC itu dipimpin oleh seorang kepala balai, seorang pejabat administrator setingkat eselon 3. Pejabat administrator ini dibantu oleh pembantunya dua seksi dan satu subbag. Satu seksi pelayanan teknis, satu sub bagian umum, dan satu seksi program dan evaluasi yang alhamdulillah saya diberikan amanah untuk memimpin sub satker ini. Nah, dalam melaksanakan tugas pengujian yang dilakukan oleh seksi pelayanan teknis, tentunya kita perlu menjamin hasil pengujian dari laboratorium kita, apakah ini bisa dipercaya, apakah artinya pengujian kita berkualitas.
oleh karena itu seksi program dan evaluasi utamanya adalah melaksanakan penjaminan mutu terhadap pengujian. Kemudian adanya tusi tambahan tadi itu dilimpahkan ke seksi program dan evaluasi terkait pengembangan riset dan kegiatan pengembangan laboratorium. Nah, pengujian itu sendiri, apa pentingnya dari penjaminan mutu, Mbak Genter? Kira-kira Mbak Genter? Buat biar ini ya Pak, hasilnya tuh akurat gitu ya Pak. Jadi Terjamin. Pabrik itu kan ada QC ya, ada quality controlnya. Nah, itu fungsinya ada di program dan evaluasi. Seperti QC gitu berarti ya, quality controlnya. Betul. QC itu kalau terkait mutu biasanya orang akan melakukan suatu mengacu pada standar tertentu. Program dan evaluasi itu ada suatu subsatker, jadi dia bertanggung jawab langsung kepada kepala balai, saat ini dipimpin oleh Pak Baroni ya, beserta partnernya, peernya itu adalah Bu Firda di Kasubag Umum dan Pak Trisna di pelayanan teknis. Kami bertiga ini membantu Bapak untuk menjalankan tugas apa tadi Mbak Gitar? Pengujian laboratorium, identifikasi dan pengembangan laboratorium. Jadi kita di bawah bertanggung jawab langsung pada Direktur Jenderal, dibina secara teknis oleh Direktur Teknis dan administrasinya oleh Kanwil. Kanwil ya. Jatim 1. Itu jadi kita strukturnya kita tahu dulu nih posisi kita. Nah, itulah PE. Pokoknya itu informasi ya tentang PE gitu ya Pak, ada di BLBC. Mungkin kan nggak semua kantor gitu kan, ada yang kayak program evaluasinya, ada QC-nya gitu. Mungkin beda-beda namanya. Kalau di kita itu program dan evaluasi gitu kan Pak ya. Ini kan informasi juga Pak. Pak tahu lagi yang rame gitu nggak Pak tentang CPNS yang ngundurin diri Pak? Masa baru daftar gitu Pak mereka itu beberapa ratusan gitu Pak. Nih beritanya ada di Detik Finance ya. Calon pegawai negeri sipil dikabarkan ramai-ramai mengundurkan diri padahal mereka telah lolos seleksi CPNS dan akan ditetapkan sebagai abdi negara. BKM menunjukkan ada sekitar 100 orang CPNS mengundurkan diri dari total 112.513 yang lolos seleksi. Jadi dia udah memutuskan mengundurkan diri setelah nomor induk pegawainya keluar. Terus dia mengundurkan diri ada di provinsi gitu Pak. Jadi dia nggak boleh diizinin sama suaminya gitu Pak karena jauh dari ibu kota katanya Pak. Kalau menurut Bapak tuh gimana tuh Pak tentang CPNS yang udah dapat nomor induk gitu kan tapi malah mengundurkan diri. Case itu pendapat pribadi saya itu kalau mohon maaf nih kalau saya salah, 100 itu jumlahnya sedikit kalau menurut saya dibanding dengan ratusan ribu yang kita terima PNS. Tapi perlu kita kasih perhatian. Tetap kita kasih perhatian. Pertama gini. Kenapa harus kita kasih perhatian? Karena dua-duanya rugi nih, baik pelamar maupun negara yang dilamar. Pelamarnya rugi waktu, dia pikiran, mungkin biaya maksudnya gini Mbak Genter. Kan tes itu tidak satu kota, kadang dia harus keluar kota, dia harus ngeluarin biaya untuk transportasi ya, waktu pasti. Dan dari sisi instansi ini merugikan karena negara nggak main-main loh invest terkait dengan rekrutmen ini. Mereka sebelum dilakukan rekrutmen itu panjang tahapannya, mulai dari penyusunan formasi, dilaporkan berjenjang ke Menpan RB, baru disetujui, baru mulai proses rekrutmen. Prosesnya panjang. Ini dinilai dengan uang semua. Artinya setiap proses ini kan membutuhkan APBN. Dibutuhkan 100. Ternyata yang mengundurkan diri 3. Nah 3 ini kan sia-sia investasi negara terkait dengan rekrutmen dia. Akibat jangka panjangnya dengan 3 ini tentu komposisi dari pegawai yang sudah diprediksi sekian tahun lagi dia sudah golongan 3, sekian tahun lagi golongan 4, sekian tahun lagi ini akan berubah. Jadi bagaimana kita akan memperbaiki sistem aparatur sipil kita kalau kita kalau hal-hal seperti ini tidak bisa kita minimalisir gitu ya. Saya pikir ya teman-teman adik-adik kita itu yang mengundurkan diri itu bukan pasti mereka orang pintar. Kenapa orang pintar? Karena lolos seleksi. Kalau orang pintar ini pasti cerdas dan dia tidak akan melepas sesuatu tanpa ada pegangan yang baru.
betul nggak? Iya, Saya udah punya baru nih, udah saya lepas aja ini. Nah, jadi no worry lah. Iya Pak, sayang kalau nggak ya Pak, rugi waktu, rugi juga negaranya ya Pak ya. Nah kalau ini Pak, kan dia ada juga tuh yang soal penempatan gitu kan Pak. Nah Bapak dulu waktu ketemu sama istri Pak, nih mungkin kan Bapak pernah PDKT-nya dulu gitu kan Pak. Nah sebelum masuk itu diskusi apa Pak sama istri sampai nanti kalau aku tempatin jauh di ujung pulau nggak kelihatan, bahkan pulaunya aja nggak ada di peta gitu Pak, nggak kelihatan di peta, itu gimana gitu kan Pak? Diskusi sama istrinya tuh gimana gitu Pak? Jadi gini Mbak Geter, terkait dengan tema podcast kita hari ini itu ya. Kalau background sama istri saya itu adik kelas Mbak Genter. 98 tahun 98 Mbak Genter tahun berapa lahir? 96. Saya 98 udah ketemu istri saya. Kemudian saya menikah tahun 2004, lama juga ya. 6 tahun menjalani hubungan. Saya masuk bea cukai tahun 2002. Jadi saya masih pacaran. Oh, masih pacaran udah kerja gitu Pak? Masih pacaran, belum menikah. Oh, belum nikah. Nah, maksudnya saya belum menikah. Saya jadi masih bujangan waktu itu. Iya. Terima bea cukai. Ngomong apa nih Pak kalau misalnya nanti kita LDM gitu sama istrinya kan? Istri saya support ya Mbak Genter ya, artinya dia percaya sama saya ya. Udah tahu berarti bakal LDM gitu kan Pak nanti kalau udah nikah. LDM itu suatu keputusan. Yang penting defaultnya istri saya ikut. Cuman melihat situasi dan kondisi, apakah ada yang lebih baik. Kan kita kan kalau hidup kan tidak cuma untuk kita pribadi ya Mbak Genter ya. Ada hak keluarga kita di situ, hak anak juga di situ, dan kita juga sebagai pegawai dan yang memiliki tugas, misalkan kita ditugaskan suatu kota, itu kan tentu kita harus bisa membagi nih waktu kita untuk keluarga bersama fisik kita dan waktu kita untuk kantor, itulah. Nah, memang sih dinamikanya tuh sangat beragam Mbak Genter. Mungkin panjang kalau saya ceritakan, tapi alhamdulillah itu bisa kami jalani sampai saat ini. Sampai saat ini pun saya di Surabaya ini juga masih sering pulang. Wirawiri juga Mbak Genter. Gitu. Berapa bulan sekali Pak kalau pulang Pak? Awalnya saya usahakan tiap minggu Mbak Genter. Karena Sabtu Minggu kan Magelang. Oh, berarti sekarang istri di Magelang Pak, anak juga. Keluarga saya. Home base-nya di Magelang berarti. Di Magelang. Tiap minggu, cuman akhir-akhir ini kok mungkin karena semakin bertambah umur ya, jadi saya frekuensinya jadi 2 minggu sekali Mbak Genter. 2 minggu sekali. Biasanya seminggu sekali Pak? Seminggu sekali. Bapak yang sering pulang atau Kamis. istri kadang kesini Pak? Istri belum pernah kesini. Oh, belum pernah. Kesini. Istri sama anak itu Pak ajak liburan Iya, di Surabaya. Insya Allah. Gitu, Udah dalam rencana saya ya, cuman mungkin mungkin dalam waktu dekat lah bisa kami wujudkan lah itu. Amin ya, semoga bisa kesini Pak ya. Amin. Tapi tiap hari teleponan sama istri Pak? Maksudnya atau dalam pas kerja, pas istirahat, atau pas ini Pak, bagi waktunya buat kalau pas lagi kerja gitu gimana Pak? Buat teleponan sama istri sama anak? Kalau sama istri jarang saya telepon Mbak Genter. Paling chat ya. Yang penting waktu saya sediakan, saya nggak pernah mematikan HP saya untuk keluarga. Berarti selama ini Pak, selama bertugas ini tuh paling jauh pas penempatan mana nih Pak? 2015 saya di Padang di Teluk Bayur. Terus 2011-nya saya sempat di Pekanbaru. Nah itu memang selama itu memang saya nggak bawa keluarga Mbak. Jadi keluarga waktu itu home base saya di Jakarta. Jadi semua tinggal di Jakarta. Keluarga di Jakarta. Jadi bolak-baliknya Jakarta ke. Bujang lokal berarti Pak? Iya kayak sekarang. Oh iya benar, sekarang juga bujang lokal ya Pak. Harapan Bapak nih, harapan Bapak buat keluarga, terus buat instansinya nanti tuh gimana? Saya pengen instansi semoga nanti semuanya bisa dekat sama keluarga gitu misalnya, atau harapan saya juga pengen semoga nanti kelak istri sama anak bisa ikut saya gitu lah Pak. Harapan Bapak nih? Harapan saya sih untuk keluarga, untuk saya dan keluarga dan teman-teman ya, teman-teman semuanya sama pasti ya. Kita itu hati kita senang, badan kita sehat, itu sudah cukup. Nah, itu selamat, tetap kita selamat dalam setiap apapun yang kita kerjakan, itu pribadi ya. Untuk anak-anak ya semoga mereka jalani kehidupannya dengan selamat, sehat dan bahagia. Gitu. Mau dia jadi apa, mau dia
penghasilan berapa, asal dia sehat dan bahagia udah cukup menurut saya. Kalau untuk institusi ya memang kita paham ya Mbak Genter ya. Dari zaman jebot sampai sekarang pun masalah penempatan itu menjadi hal yang tidak bisa memuaskan semua orang. Iya, benar. Catatannya itu. Setiap penempatan itu dalam suatu skep penempatan itu tidak mungkin semuanya bisa dibikin happy. Pasti ada yang harus terpisah. Ya semoga instansi kita diberikan kekuatan dan inilah pimpinan kita diberikan pencerahan bahwa kita tetap percaya dan mendukung apapun yang menjadi tujuan direktur kita untuk menjadi lebih baik ya. Iya, jelas tujuannya sama ya Pak, buat dia juga yang makin baik. Itu juga makin baik. Ya semoganya ke depannya juga gitu ya Pak ya. Semuanya kan kita berharap gimana kita tetap sehat, kita tetap bisa kumpul sama keluarga, tapi kita tetap bisa bekerja dengan baik gitu Pak ya. Itu harapan semua orang lah ya. Makasih. Iya Pak. Makasih banget nih Pak udah datang ke podcast Cak Lebis kali ini nih Pak. Aduh saya jadi mungkin buat teman-teman juga yang mikir aduh mau PNS nanti jauh dari LDM gimana nih, buktinya nih udah 18 tahun masih baik-baik saja kan Pak. Alhamdulillah masih mesra-mesra, anak juga 18 tahun jadi hancur. Enggak Pak, maksudnya 18 tahun tapi masih tetap mesra, tetap masih bisa kondusif sama keluarga gitu, maksudnya masih bisa tetap komunikasi dengan baik gitu kan ya. Maksudnya semua tuh kembali lagi ke kita masing-masing, nerima pasangan kita juga ke depannya tuh, walaupun ya deket apapun jauh gitu kan, maksudnya semua kita harus terima konsekuensi ke depannya juga gitu. Oke, makasih banyak ya Pak udah datang ke podcast Cak Lebis ini. Buat teman-teman semua, makasih sudah dengerin podcastnya sampai akhir. Semoga nggak bosan-bosan terus buat dengerin podcast Cak Lebis di episode-episode berikutnya, atau dengan podcaster aku tentunya ya. Pak, sebelumnya saya mau ngasih kata-kata mutiara gini nih Pak. Ada di Google sih Pak. Tapi ini kata-kata mutiara bagus Pak. Cukup Antartika aja yang jauh, antar kita jangan. Itu kata-kata mutiara bukan sih Pak? Ya pokoknya kutipan itu lah Pak ya. Jadinya walaupun jauh di mata tetap dekat di hati sama keluarga. Ya pokoknya gitulah Pak ya. Sekian. Tepuk tangan dulu dong. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube channelnya Laboratorium BCK Surabaya, Instagram TV-nya BLBC Surabaya, supaya kita tetap terus rajin ngasih konten-konten bermanfaat, konten-konten seru buat kalian semua. Bye-bye.